Informasi selanjutnya yaitu Santri Jember ciptakan energi alternatif. Semakin menipisnya sumber energi karena telah sekian lama ditambang, membuat 3 santri cerdas bernama Tegar Ramadhani, Deli Anissa Firka, dan M. Nidor Fairuza menciptakan sebuah karya yang berjudul Tipotaku. Studi eksperimental kombinasi limbah batang tembakau, kulit kakao, dan ampas tebu dalam pembuatan bioetanol menuju Indonesia Mandiri Energi. Karya santri Pondok Pesantren Nurul Islam atau Nuris Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember ini terpilih sebagai juara 2 dalam ajang LKTIN Elkoko Nasional yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Udayana Bali pada akhir Maret 2021. Dan untuk mengetahui seperti apa karya dari ketiga santri tersebut, saya akan mencoba untuk terhubung dengan Ibu Mila Karmila selaku penanggung jawab dari Pondok Pesantren Nuris. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Ya, baik. Selamat siang Ibu Mila. Iya. Ya, perkenalkan Bu Mila, saya Silvi dari Gatekeeper News FTV Jember. Iya. Ya. Baik Ibu Mila, menurut informasi yang saya terima mengenai kemenangan dari ketiga santri Pondok Pesantren Nuris dalam sebuah ajang LKTIN Elkoko Nasional yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Udayana Bali akhir Maret kemarin tentang karya yang berjudul Tipotaku. Bisa dijelaskan seperti apa Ibu Mila? Jadi karya Tipotaku itu sebenarnya kepanjangan dari Triple Power of Tapal Kuda. Kenapa dinamakan Triple Power of Tapal Kuda? Karena memang bioetanol itu diambil dari 3 bahan itu. 3 bahan Triple Power itu ada dari mana tadi? Dari kandungan dari batang tembakau, dari ampas tebu, dan kulit kakao. Jadi Triple Power of Tapal Kuda itu memang limbah yang banyak dihasilkan di wilayah Tapal Kuda itu, Mbak. Jadi berangkat dari penelitian bahwa energi yang ada di bumi ini semakin tahun akan semakin habis berdasarkan info dari Kementerian SDM bahwa dalam 9 tahun ini Indonesia akan mengalami krisis energi karena memang tidak kandungan yang ada di energi ini tidak bisa diperbaharui. Jadi anak-anak ini punya inisiatif bagaimana caranya biar bisa produksi energi melimpah. Tapi dari bahan nabati yang bisa terus diperbaharui dan itu berasal dari limbah yang ada di wilayah Tapal Kuda. Nah, ditemukan bahwa produksi pertanian yang terbesar di Tapal Kuda itu kan adalah kakao, tembakau, sama tebu. Nah, ternyata ketika diteliti kandungan yang ada di 3 bahan itu mengandung bioetanol, mengandung kadar etanol yang sangat tinggi, di mana ketika itu dijadikan energi bisa menghasilkan bioetanol sebesar 92,3%. Iya. Baik, lalu dari ketiga bahan baku tersebut yang paling banyak membutuhkan waktu untuk dilakukan eksperimen yang mana, Bu Mila? Kalau eksperimennya itu kan diuji jadi satu, Mbak. Jadi dari batang tembakau, kemudian ampas tebu sama kulit kakao itu kan diambil uji sampelnya 100 gram. Diambil 33 gram masing-masing, kemudian ditumbuk untuk dijadikan cairan bioetanol itu. Sebenarnya yang paling agak lama dan sulit untuk menghaluskannya itu ada di batang tembakaunya, agak sulit untuk menjadikan serbuknya. Baik. Lalu untuk penelitian ini dilakukannya mulai kapan, Bu Mila?
Penelitiannya ini 2 bulan sebelum lomba, jadi mereka membutuhkan waktu 2 bulan untuk uji kandungannya. Jadi mereka mulai mengumpulkan limbah tembakaunya, kemudian dibawa ke lab untuk diuji kadar selulosa penghasil etanolnya itu berapa persen. Jadi di lab itu mereka menguji kandungan etanol yang ada di tembakau ditemukan 44%, kulit Ya, kakao 63%, ampas tebunya 35%. Kemudian itu diambil sampelnya 100 gram, ditumbuk, kemudian dicairkan pakai larutan HCl, kemudian dihidrolisis sampai kemudian menjadi cairan, itu harus difermentasi, butuh waktu 7 hari untuk memfermentasi itu. Baru bisa jadi kandungan etanol itu sampai 7 hari itu, Mbak. Bisa menjadi bioetanol. baik. Berarti proses yang dibutuhkan selama 7 hari ya, Ibu Mila? Iya, itu menghasilkan cairan bioetanol sebesar berapa? 235 mili. Baik. Lalu, Ibu Mila, pada saat persiapan sebelum dilakukannya lomba, apa saja kendala-kendala yang dialami oleh ketiga santri tersebut? Sebenarnya kendalanya kita di fasilitas ini, Mbak, fasilitas alat untuk untuk menjadikan limbah batang tembakau, ampas tebu sama batang kulit kakao ini untuk Ya. jadi cairan bioetanol ini di alat. Karena kita kan pakai alat sederhana yang kita punya di lab. Artinya kita tidak bisa memproduksi dalam jumlah massal ya. Harapan kita kan pengennya temuan kita ini bisa berguna bagi masyarakat, bisa digunakan untuk pengganti LPG yang semakin hari semakin langka. Tapi karena fasilitas kita terbatas, seperti kita untuk menghasilkan 235 mili bioetanol saja kita masih membutuhkan waktu 7 hari, kan Iya. lama sekali. Padahal berapa juta masyarakat yang membutuhkan energi setiap harinya. Kita memang butuh support dari pemerintah untuk bisa bisa mengaplikasikan karya kita ini memang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat gitu. Baik. Oke. Lalu Bu Mila, terakhir harapan dari Bu Mila ke depannya atas penghargaan yang diperoleh oleh ketiga santri ini apa, Bu Mila? Iya, harapan kita sebenarnya karya kita ini kita tidak ingin hanya puas mendapatkan piala atau medali dari universitas, tapi karya kita ini pengennya didukung atau disupport oleh pemerintah dengan membantu kita bagaimana mewujudkan mempatenkan karya kita ini menjadi produksi yang produksi bioetanol yang bisa disebar luaskan dan bisa diproduksi secara massal itu, Mbak. Memang kita kan tidak hanya puas sampai pada kita menang, kita juara, tapi karya kita itu hanya berhenti disimpan di lab saja karena kita kurang alat yang memang butuh bantuan pemerintah untuk membantu kita mempatenkan dan memproduksi secara massal itu. Oke, baik. Semoga kedepannya semakin banyak pihak yang bisa membantu untuk mewujudkan karya ini agar bisa diproduksi secara massal ya, Bu Mila. Iya, dan memang manfaatnya ini bisa dirasakan banget oleh masyarakat karena memang sekarang ini memang wacana tentang krisis energi ini kan memang isunya lagi booming gitu. Baik. Baiklah, terima kasih Bu Mila atas informasi mengenai santri Jember yang menciptakan energi alternatif pada siang hari ini. Iya. Ya, terima kasih atas Iya, informasinya. Mbak, sama-sama. Selamat siang. Iya, Dan selamat menjalankan siang. aktivitas kembali. Iya, terima kasih.